Halo semuanya, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Ibu Rosita di sini. Kali ini, Ibu akan membahas mengenai dinamika kependudukan di Indonesia. Disimak baik-baik ya videonya. Selamat belajar. Kita mulai dari dinamika penduduk. Dinamika penduduk itu adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Kita lihat di tabel, ternyata Indonesia menempati peringkat keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Yang kedua, persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu, perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang, sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan dengan optimal. Salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Perpindahan penduduk tersebut tentu dapat dilakukan dengan keinginan sendiri maupun diprogramkan oleh pemerintah. Yang ketiga, komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Sekarang, kita akan bahas komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk berdasarkan usia dapat dibuat dalam bentuk usia tunggal, seperti 0, sampai 4, sampai 60 atau lebih. Bisa juga berdasarkan interval usia tertentu, entah itu usia balita, usia SD, usia SMP, usia SMA, perguruan tinggi, dan lain-lain. Permasalahan dalam komposisi penduduk lainnya adalah apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 65 tahun jumlahnya lebih besar dibandingkan usia produktif. Hal tersebut dapat menyebabkan penduduk usia produktif menanggung hidup seluruh penduduk usia non-produktif. Yang B, kita akan membahas tentang komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya, berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Yang keempat, pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu pertama kelahiran, kedua kematian, dan yang ketiga migrasi. Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk atau imigrasi. Sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar atau emigrasi. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Yang kedua, persebaran penduduk yang tidak merata.
Yang ketiga, komposisi penduduk yang kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif sehingga beban ketergantungannya yang tinggi. Yang keempat, arus urbanisasi tinggi sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan. Dan yang kelima, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Yang kelima, keragaman etnik dan budaya. Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial ataupun budaya. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilakukan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1128 suku bangsa. Kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia sangat beragam. Keberagaman tersebut dipengaruhi faktor lingkungan. Masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan akan lebih banyak menggantungkan kehidupannya dari pertanian, sehingga berkembang kehidupan sosial budaya masyarakat petani. Sementara itu, di daerah pantai akan mempengaruhi masyarakatnya untuk mempunyai mata pencarian sebagai nelayan, dan berkembanglah kehidupan sosial masyarakat nelayan. Keragaman bangsa Indonesia tampak pula dalam seni sebagai hasil kebudayaan daerah di Indonesia, misalnya dalam bentuk tarian dan nyanyian. Hampir semua daerah atau suku bangsa mempunyai tarian dan nyanyian yang berbeda. Begitu juga dalam karya hasil. Setiap daerah mempunyai hasil karya yang berbeda dan menjadi ciri khas daerahnya masing-masing. Kita lihat yang pertama ada rumah adat. Nangro Aceh Darussalam, rumah adatnya Krong Bade. Di Jogja, rumah adatnya Rumah Joglo. Di Sumatera Barat, rumah adatnya adalah Rumah Gadang. Kalian bisa baca sendiri tabel berikut ini. Yang B, pakaian adat. Pakaian adat tradisional di Indonesia begitu banyak. Ini merupakan nilai-nilai budaya Indonesia yang tak ternilai harganya, yang seharusnya kita jaga dan lestarikan. Karena kalau bukan kita yang menjaga dan melestarikannya, lantas siapa lagi? Jangan sampai kita menjadi peduli karena budaya-budaya kita diklaim oleh negara lain. Berikut adalah 2 contoh pakaian adat dari daerah di Indonesia. Yang C, tarian daerah. Tari merupakan salah satu aspek seni untuk mengungkapkan perasaan melalui gerak. Tarian setiap daerah memiliki ciri khasnya tersendiri. Biasanya memiliki makna dan simbol tertentu yang terkandung di dalamnya. Gambar di bawah ini adalah contoh tarian dari daerah di Indonesia. Sekian penjelasan dari Ibu. Semoga video yang Ibu jelaskan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih dan selamat siang.